kasih Tuhan. Shalom. Lambaikan tangannya. Ya. Terima kasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan sedang Kau lakukan dalam hidup kami. Untuk kasih setia yang sedang Kau lakukan dalam hidup kami juga Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi karena Engkau mengasihi kami. Ini anugerah yang terindah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuliakan Engkau. Yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali lagi lambaikan tangannya, katakan yeay. Satu, oke belum. Satu, dua, tiga, yeay. Oke, menandakan bahwa Bapak Ibu Saudara bersemangat sekali untuk memuji Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Yes. Amin. Katakan Engkau ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, amin Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Saya persilakan untuk duduk. Mungkin Bapak Ibu lihat ada tulisan. Tulisannya hope. Kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dapat hope ini berarti artinya harapan. Kalau saya lebih suka bilangnya pengharapan. Mungkin saat-saat tahun sekarang ya, buat Bapak dan Ibu itu banyak harapan yang mau kita minta sama Tuhan. Harapan semuanya pasti baik-baik saja. Satu hal yang kita tahu, walau kita nggak bisa lihat, walau kita nggak bisa tahu ke depannya seperti apa, tapi satu hal yang mau saya bilang adalah rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke firman Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan tuntun jalan kita. Ketika hati kita percaya bahwa semua rancangan rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Jangan berhenti berharap. Tuhan ada selalu untuk kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Katakan dengan iman kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Walau kita dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku, walau ku
kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku. Sama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu dalam hidup kami itu indah, terbaik bagi kami Tuhan. Biar hati kami tetap percaya Tuhan memandang Engkau. Engkau selalu menuntun langkah kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku. sama-sama katakan, walau ku tak melihat, Ku tak dapat melihat rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. rencanamu, Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yes, amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bagi kami Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, sekalipun kami tidak dapat melihat semua rencana-Mu, kami tidak dapat berharap Tuhan atas kenyataan hidup ini. Tapi hati kami tetap memandang Engkau, karena kami tahu Kau yang menuntun setiap langkah kami. Kau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, biar semua disampaikan sungguh isi hati-Mu. Dan berkati setiap orang yang mendengar Tuhan, hati mereka seperti tanah yang subur, yang siap Tuhan ditaburi dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita bisa ibadah offline dalam keadaan sehat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pagi ini kita akan sharing tentang intim dengan Tuhan yang diambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Pagi ini kita akan belajar apa saja sih ciri-ciri dari orang yang intim dengan Tuhan. Ya, kita akan belajar, kita akan kupas dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 12 ini. Ciri yang pertama adalah haus akan Allah. Punya kerinduan untuk terus bersekutu. Kita boleh baca ya ayatnya, Mazmur 63 ayat 1, 2, 3. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau.
jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 1 ini mengatakan Mazmur Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Ya, kita bayangkan yang mudah sajalah, tidak usah yang sulit. Padang gurun itu seperti apa sih? Gersang, panas, nggak ada air. Sejauh mata memandang apa? Pasir doang, panas luar biasa. Itu aja udah nggak enak ya. Tapi Daud luar biasa. Kita tahu bahwa Daud adalah pribadi yang sangat intim dengan Allah. Kita lihat apa yang dikatakannya. Di padang gurun loh ceritanya. Daud mengeluarkan sebuah statement yang luar biasa. Ya Allah, engkau Allahku, aku mencari engkau. Dia mengeluarkan sebuah deklarasi bahwa engkau adalah Allahku dan aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di tengah ketidaknyamanan, yang Daud cari siapa? Daud rindu dan haus. Dia tidak berteriak minta tolong, dia tidak minta air. Tapi yang dia katakan adalah, aku mencari engkau, jiwaku haus. Ya, di tengah padang, di tengah ketidaknyamanan, Daud haus luar biasa. Ketika kehausan itu memenuhi semua relung hati pemikirannya. Ya, kita akan lihat dalam ayat kedua. Boleh dibaca bersama yuk. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Di padang gurun ini jadi Daud lihat apa? Dia hanya memandang Allah. Dia lihat kekuatan dan kemuliaannya. Ya, dalam kehausannya dia fokus hanya pada Allah. Saya percaya Daud pun pasti punya aspek-aspek kehidupan. Punya aspek-aspek seperti ini ya dalam kehidupannya. Dia punya keluarga, kesehatan, politik dia, keuangan, pekerjaan dia. Tapi dia tidak fokus dengan masalah-masalah yang ada depan matanya. Ya, tapi dia fokus kepada Allah. Dia hanya melihat kekuatan dan kemuliaan Allah. Di padang gurun yang gersang, dia fokus. Dia ingin melihat kekuatan dan kemuliaan Allah. Ciri yang kedua adalah antusias akan Allah. Antusias dalam bahasa Yunani berasal dari kata theos. Di dalam, theos Allah. Jadi sebuah semangat, sebuah antusias yang keluar dari dalam. Karena Allah ada di dalam. Kita lihat bagaimana Daud begitu antusias. Boleh dibaca ya firmannya? 2, 3. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ya, kita ingat yang pertama bahwa Daud ada di padang gurun. Dan dia mengeluarkan statement yang luar biasa yang kedua. Mengapa dikatakan antusias? Ciri orang intim dengan Allah adalah antusias. Dalam ayat 5 dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kira-kira kita belum di padang gurun, taruh di tempat yang panas aja di luar siang hari. Kita gimana? Ngomel. Bisa nggak kita bilang, Tuhan aku mau memuji kayak tadi pagi nih Tuhan. Ajaib Allahku. Kira-kira begitu nggak? Aduh panas banget Tuhan, kalau bisa pengen cepet masuk gitu. Ya. Tapi statement Daud luar biasa. Di padang gurun dia katakan, aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku. Ya. Ada satu semangat, dia tidak melihat ketidaknyamanan, tapi yang dia pandang hanya Allahnya. Dikatakan bahwa jiwaku dikenyangkan, bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Bicara ingat berarti bicara sesuatu yang sudah lewat ya. Ingat kan berarti mengingat. Merenungkan, memikirkan. Daud bisa begitu antusias karena dia intim dengan Allah. Karena dia kenal siapa Allahnya. Dia tahu bahwa Allahnya Allah yang luar biasa. Bahwa Allahnya itu adalah sumber kehidupan. Kehausannya, laparnya dikenyangkan.
Ya, ketika dia ingat kebaikannya di tempat tidur. Dia ingat kesetiaan Tuhan sepanjang malam kawal. Bisa dibayangkan kalau di padang gurun seperti apa ya malam-malam. Ya, belum badainya tiba-tiba datang. Ya. Daud sungguh mengenal siapa Allah yang dia sembah. Ya. Ciri yang ketiga adalah adanya sukacita dalam Allah. Boleh dibaca lagi ya? 2, 3. Ini masih satu perikop ya, cerita Daud di padang gurun. Ya, coba baca yang ke-10, yang ke-9. Luar biasa dikatakan Daud, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bagaimana bisa di padang gurun, Daud berkata mengeluarkan 3 statement yang luar biasa. Yang pertama dia katakan, ya Allah engkau Allahku, aku mencari engkau. Ya, yang kedua dia katakan, aku mau bersorak-sorak memuji seumur hidup dan mengangkat tanganku demi namamu. Yang ketiga dia katakan jiwaku melekat dan tangan kananmu menopang aku. Ya, dia bisa begitu yakin. Tetapi kenapa dia nggak bilang, Tuhan orang-orang mau cabut nyawaku loh. Tapi ayatnya apa? Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Dia tahu. Artinya dia lihat ancaman enggak? Dia lihat ancaman semua itu. Tapi luar biasa dia bisa katakan tangan kananmu menopang. Ketika kita lihat masalah, biasanya apa yang di pikiran kita? Bingung, cari solusi. Ya gimana gitu. Tapi Daud tidak lihat itu. Saya ketika membacanya berulang kali, dia sungguh kenal Allahnya. Ya. Ketika dalam masalah, apa sih yang kita lihat? Ya, Daud tuh melihat tangan Tuhan. Apapun, bahkan ketakutan orang-orang mencabut nyawanya, dia melihat di situ ada tangan Tuhan. Ya, dan dia tetap bersuka cita. Jadi 3 ciri orang intim dengan Allah adalah 1, dia punya haus lapar. Ya, kedua, antusias ketika sukacita. Saya mau bawa kita masuk sekarang kepada it's time for spirit check up. Ya, bagaimana sih hubungan kita sekarang dengan Tuhan? Apakah kita sedang panas-panasnya dengan Tuhan? Ataukah sedang, atau suam-suam kuku nggak panas, nggak dingin? Ya, lihat-lihatlah. Ketika ketemu orang semangat, oh saya semangat Tuhan. Ketika ikut yang susah, ya iya juga sih sekarang memang lagi susah gitu. Ya. Kadang kita merasa badan kita sehat, tapi kalau sudah ke dokter, ada darah tinggi, ada kolesterol, kadang-kadang ya, ada penyumbatan, macam-macam. Nah, hari ini pun saya mengajak Bapak Ibu menyimak, saya akan mengulang yang tadi. Silakan Bapak Ibu cek diri kita, saat ini hubungan kita dengan Allah itu ada di mana? Apakah kita sudah termasuk yang intim? Atau ada di mana hubungan kita dengan Allah? Ya. Tadi yang pertama saya katakan adalah haus dan lapar. Bapak Ibu bisa mulai sambil saya menjelaskan, Bapak Ibu mungkin bisa merenungkan, adakah kehausan akan Allah dalam diri Bapak Ibu saat ini? Ya. Punyakah kita kerinduan untuk terus bersekutu? Saya mau doa, saya mau pujian penyembahan, saya mau baca firman Tuhan. Ya. Rasanya udah gak sabar gitu loh. Kalau kita punya orang-orang yang kita kasihi, kita pengen tahu gak segalanya. Lagi apa sih kamu? Sehat gak sih kamu? Ya, kita ingin tahu. Segalanya kita ingin tahu. Nah begitupun ketika kita punya haus akan Tuhan. Hari ini kita punya gak kerinduan akan Allah? Rasanya pengen muji Tuhan terus. Ya.
Daud di padang gurun. Sekarang pun kita ada di padang gurun, ya, dengan rame-ramenya si C itu, ya, di mana-mana rame gitu loh. Ekonomi menurun, keuangan sulit, ya, tenaga kerja banyak pengangguran, bisnis yang sepi, ya, biaya pengobatan yang mahal, mau berobat sulit. Tapi kita masih punya nggak kehausan? Tuhan, masalah boleh ada, tapi aku mau tetap memuji Tuhan. Ya, lagu tadi sungguh memberkati, terima kasih. Ya, walau ku tak melihat semua rencanamu, walau ku tak berharap atas kenyataan, ya, tapi kita bisa nggak tetap bilang, Tuhan, aku percaya Engkau. Ya, kita God center dalam sekarang keadaan seperti ini, bisakah kita tetap fokus? Ya, bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan? Dikala kita bekerja, kita bisa nggak lihat kemuliaan Tuhan? Atau mungkin ya mulai dirumahkan di rumah, bisa nggak kita lihat kemuliaan Tuhan? Ya. Yang bisnisnya sedang turun, masih bisa nggak kita lihat? Oh, kemuliaan Tuhan. Ada tangan Tuhan di situ. Ya, itu yang pertama. Adakah ciri itu dalam hidup kita? Atau kita mulai memikirkan gimana ya bulan depan bayar kontrakan. Gimana ya besok makan. Allah kita adalah Allah penyedia, amin. Allah yang tahu kebutuhan kita jauh sebelum kita sendiri tahu bahwa kita butuh itu. Amin. Ya. Gak mungkin Tuhan gak sediakan. Ketika kita khawatir, itu sedang menunjukkan aku nggak kenal Tuhan. Ciri yang kedua, adakah antusias akan Allah? Bagaimana Bapak Ibu hari-hari menjalani hidup? Apakah ada semangat? Atau ya lagi begini gimana ya, mau apa-apa juga susah kayaknya. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Ketika kita intim dengan Allah, kita kenal Allah bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Ya. Ketika kita punya masalah, yang kita perlu adalah solusi, jawaban. Bukankah Allah itu sumber jawaban? Masalah apa yang Tuhan gak bisa jawab? Tuhan pasti jawab. Yang jadi masalah adalah, Tuhan, aku jawabannya gak mau yang itu, aku mau yang ini. Padahal Tuhan sudah kasih yang terbaik. Ya. Beberapa hari yang lalu saya dapat ayat yang sangat luar biasa. Saya lupa alamatnya di mana, yang mengatakan, aku hikmat tinggal bersama kecerdasan. Dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Pernah baca ayat itu? Bisa dicari, studi kalau nggak salah di Amsal. Ya. Aku hikmat tinggal bersama kecerdasan. Dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Waktu kita mendapatkan hikmat Tuhan, kita dapat yang tiganya tadi. Apa itu? Kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan. Ya. Dalam ayat yang lain bahkan dikatakan, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Ya, beruntunglah orang-orang yang mengetahuinya. Carilah hikmat. Ya, ketika kita banyak hal yang sulit. Nah ini. Boleh dibaca? Bacanya dengan antusias ya. Yuk. Ya duduknya mulai. Tarik nafas dulu. Enggak, biar pakai tenaga dalam bacanya. 2, 3. Dahsyat enggak? Ya. Dikatakan permulaan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat adalah tuh, nggak ngantuk bagus, terima kasih. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Ketika kita khawatir, kita melihat masalah kita, artinya pertanyaan, kita betul nggak sih takut akan Tuhan? Ya. Ada satu ayat lagi yang mengatakan, Tuhan menunjuk Aholiab dan memenuhi dengan rohnya. Dan memberikan pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya bilang yes, benar Tuhan. Ya. Tuhan
menunjuk Syuli, memenuhi Syuli dengan rohnya, dan memberikan pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Satu waktu anak buah saya bilang begini, Bu, anak-anak pada nanya karena banyak anak baru, sebetulnya ibu tuh bagian apa ya? Mereka bingung. Bagian pajak datang ke ibu, bagian pembelian datang ke ibu, bagian produksi datang ke ibu, keuangan, finance, semua datang ke ibu. Sebetulnya ibu tuh apa ya? Saya ketawa gitu. Saya pikir, iya ya Tuhan, kok aneh ya saya bisa ya gitu. Kapan bisanya, dari mana bisanya gitu. Ya. Saya terus membacakan ayat ini. Tuhan, saya bilang saya percaya. Ya, di tengah permasalahan-permasalahan yang ada, yang saya tidak mengerti, Tuhan akan beri saya pengerti. Ya, kalau Tuhan sudah tunjuk saya akan bisa mengerti. Pajak saya buta, nggak ngerti. Tapi begitu harus masuk, orang bisa bilang, kamu ngerti banget? Enggak, saya bilang saya nggak ngerti banget. Saya cuma tahu aja kok. Ya. Dan teman saya bilang begini, Bu, saya nggak bisa kayak ibu. Buat saya ayat itu rasanya terlalu tinggi. Bagaimana mungkin kita bisa dalam berbagai pekerjaan? Saya bilang, setiap orang tidak mendapatkan yang sama. Ya, tapi saya mendapatkan rema ayat itu. Ya, dan ketika saya mendapatkan, saya bilang, Tuhan kalau memang saya harus, ya, saya akan lakukan. Tuhan beri, saya nggak bilang bisa nggak bisa, pasti Tuhan mampukan. Ya. Jadi adakah semangat dalam hidupmu? Ya, apakah kita tahu Allah adalah sumber kehidupan? Ya, kita perlu apa sih? Ya. Hanya seringkali kita lebih suka receh-recehnya. Ya. Bukan yang aslinya. Nah, kita cari ke sumbernya. Kalau belanja kita senang ke grosir, ke pabriknya atau ke toko? Ke grosir ya, harganya murah. Nah sama. Ya, carilah sumbernya, bukan murah. Tuhan tidak murahan. Carilah ke sumbernya sehingga engkau tidak salah. Ya. Sudah, yang dua ini sudah ada terasa di hati. Ya. Yang ketiga, adakah sukacita dalam Allah? Tetap percaya firman-Nya. Ya, seperti saya katakan, ketika kita terus membaca, Tuhan akan menjawab. Ya, dia akan menjawab. Bahkan ketika diam pun, sebetulnya dia menjawab. Ketika kita curhat dengan seseorang, kita maunya orang itu mendengarkan kita atau orang itu ngomong ngejawab kita? Mendengarkan ya? Sama. Ketika Tuhan tidak menjawab tuh dia sedang mendengarkan kita sebetulnya. Tapi kita maunya ngomong dong Tuhan. Kita selalu maunya waktunya kita. Ya. Tetap percaya firman-Nya. Hari ini apakah ada ayat yang menjadi pegangan Bapak Ibu? Ya. Ketika mengalami sesuatu, apa yang keluar? Firman apa yang keluar? Janji apa yang keluar? Misal, tiba-tiba Jokowi mengumumkan, Pak Jokowi, kita akan lockdown. Apa yang di pikiran kita? Ayat apa yang keluar? Ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak milikilah ya, sebuah pegangan yang kuat janji Allah. Ya. Banyak janji Allah begitu banyak. Walau 1000 rebah, 10.000 sebelah kananku, aku hanya menyaksikan. Engkaulah perisaiku, engkaulah perlindunganku, engkaulah batu karangku. Banyak sekali janji Tuhan yang membuat kita tenang. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Tuhan pun ada janjinya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan terhadap anak-anaknya. Ya, kalau kita tidak punya pegangan, pasti kamu goyang-goyang. Ya, kalau kita punya pegangan, nah tinggal kita percaya nggak pegangan ini kuat. Tadi Daud katakan bahwa tangan Tuhan menopang aku. Ya. Sukacita dari Allah jangan pernah hilang. Ketika kita mengalami masalah, tantangan yang berat,
kita boleh menangis, ya, karena kaget, sakit. Bapak Ibu kira-kira pemain sumo yang besar, ya, atau pemain wrestling, kalau tangannya suruh taruh di pintu suruh dijepit, dia menjerit enggak? Menjerit enggak? Apa bedanya sama kita? Kita jerit juga enggak? Jerit juga sama. Artinya itu adalah manusiawi daging. Tapi bedanya dia menjerit, au, sudah. Tapi kalau anak-anak, wah dia meraung-raung. Ditanya satu orang dia bilang, sakit. Ada yang datang lagi sakit, sakit. Nangis sudah berhenti pun akan lanjut gitu. Ya, sama seperti itu. Kita menangis boleh, tapi jangan pernah biarkan sukacita Allah itu hilang. Ya. Satu saat ketika saya punya masalah, saya menangis. Hampir setiap hari saya menangis. Bukan punya masalah, tapi masuk masa menangis. Saya dulu tidak mengerti kita dikatakan ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Saya pikir waktu menangis itu ya menangis biasa. Ya, tapi tahun kemarin itu betul-betul dikatakan waktu menangis itu ya menangis. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu menangis. Ya bisa lagi diam, air mata itu mengalir. Saya berteriak Tuhan, saya bilang, tolong saya. Saya nggak sanggup, saya bilang Tuhan, tolong saya. Tapi di setiap akhir tangisan saya menutup doa saya dengan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur bahwa aku dari sekian banyak orang, aku terpilih boleh melewati ujian ini, boleh mengalami ujian ini. Dan melalui masalah ini, saya mengerti bagaimana perasaan orang di luar sana. Mereka menangis, saya punya Tuhan yang besar, saya kuat. Bagaimana dengan orang yang tidak punya Tuhan? Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan mengalami masalah ini, itu artinya Tuhan ingin saya menolong orang-orang yang di luar sana. Saya bilang, Tuhan terima kasih, walaupun saya sakit, saya menangis, saya bilang Tuhan. Tapi saya mengatakan terima kasih. Ada hal yang ingin saya sampaikan betapa pentingnya kita mengerti Allah yang kita sembah. Kita harus kenal banget. Untuk saya, Yesus itu adalah sebagai sahabat. Ya, dia setia menemani saya. Mau saya lagi curhat senang, sedih, ya, Tuhan setia mendengarkan saya. Kapanpun, kalau teman bisa bilang, tunggu ya saya lagi sibuk. Tuhan Yesus enggak pernah. Mau tengah malam, mau pagi, mau siang, 24 jam. Ya. Yang kedua bagi saya Tuhan adalah Bapa saya. Ya, Bapa yang penuh kasih yang merawat saya. Firman-Nya katakan apa? Kalau anak kita minta roti, tidak mungkin diberikan batu. Kalau minta daging, tidak mungkin diberikan ular. Kalau kamu manusia yang jahat saja tahu memberi yang baik untuk anakmu, terlebih Bapa di surga. Ya, saya punya Bapa yang begitu luar biasa mengasihi saya. Ya. Yang ketiga, Yesus adalah sebagai Raja. Keputusannya adalah adil, segala kuasa ada di tangannya. Ya, dia sanggup membela saya, apapun juga. Yang keempat, Yesus adalah sebagai Tuhan saya. Ya, dia pencipta langit dan bumi, dia empunya hidup saya. Dia tidak hanya memberikan nafas kehidupan, tapi dia pun rela mati di kayu salib, tebus dosa saya, untuk memberikan hidup kekal. Ya. Apakah saya harus kehilangan sukacita ketika saya punya Allah yang begitu luar biasa? Ya. Nangis boleh nangis, ya. Tapi jangan sampai kehilangan sukacita. Saya berharap pagi ini Bapak Ibu bisa cek bagaimana hubungan dengan Allah. Ya, tidak masalah, mungkin belum ada satupun tanda atau 1, 2. Tapi yang penting adalah bagaimana keputusan kita, respon kita. Apakah kita mau melangkah, membangun hubungan dengan Allah. Yang sudah ada, mari kita lebih intim. Yang belum ada, mulai. Jangan biar tantangan dalam hidup ini menguasai kita. Tantangan gak akan pernah habis. Sampai kita kembali tidak akan pernah habis. Ya. Dalam masalah saya lihat tangan Tuhan. Jadi dalam masa menangis tahun kemarin, kalau saya lihat sekarang Tuhan, itu adalah hal yang terberat sepanjang hidup saya. Hadiah ulang tahun ketika saya umur 50 tahun. Saya bilang, Tuhan umur saya 50 tahun nih.
Dan Tuhan kasih hadiah ujian itu. Wow, saya bilang. Ya, mari Bapak Ibu, apapun kita hanya pandang Yesus. Ya, di balik masalah ada tangan yang kuat. Ya. Bersama Allah hati kita dapat mengalami suatu awal yang baru. Ya, bicara relasi adalah bicara hubungan. Ya, dia bukan mekanis tetapi dinamis. Bertumbuh dari waktu ke waktu. Hubungan yang bertumbuh melalui proses, kian hari akan menjadi kian intim. Ya, ketika kita ingin intim dengan Allah, mari bersekutu. Baca firman-Nya, dengar puji-pujian, dan yang terpenting adalah satu, relakan diri kita masuk ke dalam proses. Karena tanpa proses kita nggak akan kenal, betul? Sebuah persahabatan kita tahu dia setia tidak setia ketika melewati proses. Hubungan suami istri setia tidak setia setelah melalui proses. Apapun proses. Relakan diri kita masuk ke dalam proses. Dan kita akan kenal, kita akan lihat. Seperti Daud, walaupun di padang gurun. Walaupun orang-orang berarti lebih dari satu ya, berikhtiar membunuhnya. Tapi dia tetap bersuka cita. Ya, saya berharap ini bisa menjadi renungan Bapak Ibu. Sharing ini sampai di sini, Tuhan Yesus berkati. Bisa menjadi perenungan di manakah hubungan kita dengan Allah. Ya. Saya mengundang singer untuk ini. Saya undang semua untuk tutup mata, untuk boleh sambil singer menyanyikan sebuah lagu, jemaat merenungkan. Di manakah hubungan kita dengan Allah? Apa yang harus diperbaiki? Ya. Jangan biarkan mata kita melihat sesuatu yang fana, tapi biarlah pengenalan kita membawa kita melihat Allah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan tanya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tuhan Yesus, biarlah saat ini Tuhan, Kau melihat setiap hati Tuhan yang terarah pada Engkau. Biarlah Kau berikan kerinduan yang dalam pada jemaat-Mu untuk boleh intim dengan Engkau, untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga ketika mereka membuka mata mereka Tuhan, bukan masalah yang mereka lihat, tapi sungguh Tuhan terkagum akan Engkau, tersanjung akan karya-Mu Tuhan. Saat ini biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara di setiap hati. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, entah sakit, ekonomi, pekerjaan, bisnis, keuangan, rumah tangga, konflik keluarga, anak, orang tua, suami istri, mertua atau apapun Tuhan. Kami tahu di balik semua itu ada tangan yang kuat. Engkau Allah yang besar, Allah yang sanggup. Dan biarlah hati kami mau menyatakan, kami mau bersorak sepanjang umur kami bagi Engkau. Karena kami tahu tangan kanan-Mu menopang kami. Tuhan urapi, Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Dan merupakan sebuah komitmen bahwa ketika aku membuka mataku, aku mau melihat tangan Tuhan yang besar. Aku mau mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang pernah aku kenal. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu ini sebagai sebuah kesungguhan hati kita kepada Tuhan.
Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin Katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, aku ingin mengenal Engkau Tuhan lebih dalam dari semua yang aku kenal. Entah itu bosku, entah itu orang-orang kuat, entah itu orang-orang berjabatan. Aku ingin mengenal Engkau lebih dari mereka Tuhan. Karena Engkaulah perlindungan, karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber kehidupanku. ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang luar biasa Tuhan. Amin. Biarlah sharing hari ini Tuhan, boleh termaterai di hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami menjadi lebih kuat. Kami sepanjang hidup kami Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami hanya rindu melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, semua hal yang baik Kau sediakan bagi kami. Rancangan yang terbaik. Mata kami tidak melihat dan kami tidak mengerti. Tapi hati kami Tuhan, pikiran kami dan mulut kami mau berkata, baik, sungguh baik, teramat baik semua yang Tuhan sediakan. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Berkati semuanya pada hari ini. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan. Ya, sebelum kita doa berkat, ya ada satu yang saya mau saksikan dulu sedikit. Di dalam Tuhan itu ada namanya kebahagiaan asli dan kebahagiaan palsu, betul nggak? Betul. Senang sejati dan senang palsu. Sekarang ini saya lagi senang palsu. Ya saya ceritakan maksudnya begini. Ya saya tuh memang setiap hari Minggu selalu bergumul gitu ya. Karena wilayah sini kan sudah berkembang sedemikian rupa ya. Jadi kadang-kadang parkir kita teh berebut, apalagi dengan hotel itu suka merasa dia yang punya tempat untuk parkir. Saya setiap hari Sabtu itu selalu datang, saya kasih tahu, Pak besok kami ada ibadah, tolong parkirnya. Siap Bu, dikondisikan. Setiap kali saya datang pasti area parkir di situ sudah dipakai. Dan saya selalu datang, Pak tolong kami akan pakai. Iya Bu, sudah mau keluar. Jadi tadi pagi saya cerita, saya kalau pagi itu kadang udah dibuat kesel dulu kalau mau ibadah urusan parkir gitu. Kadang-kadang sampah juga seperti itu. Bergumul dengan toko yang sebelah situ karena sampah tidak pernah dibuang gitu. Nggak enak kalau Bapak Ibu sekalian datang ke gereja, kadang ada sampah-sampah numpuk itu sudah di luar kewenangan kami gitu ya. Nah tadi pagi saya sudah berkali-kali datang. Saya ini, sudah mau keluar Bu, sudah mau keluar. Saya udah ngomong sama satpamnya, nanti jam segini kalau sampai mobil itu nggak keluar, saya keluar. Tadi saya keluar gitu ya, maaf saya wirawiri. Saya keluar, satpamnya sedang bingung. Karena mobilnya mau keluar kehalang sama mobil kita yang sedang ibadah. Dia ngomong, Bu, ini yang parkir di trotoar, tunggu sampai jam 9. Saya marah tapi dalam hati rasain. Pernah nggak kita ngerasain seperti itu? Rasain. Saya rasanya Tuhan kadang-kadang suka ngerasanya, kenapa orang seperti itu? Kita kerjasama itu lebih bagus gitu ya. Jadi ya mohon dimaklumin kalau misalnya mungkin sekarang kok sepertinya parkir kita rada menyempit itu ya karena ada hal-hal yang kadang-kadang kita sudah usahakan atur sedemikian rupa tapi ya orang tidak mau mengerti. Jadi itulah yang terjadi. Makanya tadi dari sini saya dalam hati saya dari tadi saya udah kasih tahu gitu ya. Sebentar Bu, dan dia kalang kabut kesana kemari. Saya tadi keluar nanyain, ngapain itu satpam nyariin yang punya mobil. Itu jemaat saya bilang jemaat kami. Suruh tunggu sampai jam 9. Jadi sekarang dia tunggu, biarin aja. Kalau disuruh geser jangan mau. Itu namanya kebahagiaan yang palsu. Dan tadi saya bilang,
Ya harus enggak begitu. Tapi kok rasanya saya seneng ya, kok rasanya kayak ada puas gitu. Tapi ya itulah kebahagiaan yang palsu. Jangan dikejar kebahagiaan yang palsu, harus mengejar kebahagiaan yang sejati. Oke, yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan informasi bahwa Bandung mulai PSBB, bahkan Jawa dan Bali. Mungkin ada yang bertanya, oh kenapa gereja masih beribadah? Ya ini harus kita pahami ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa emang pemerintah tidak melarang untuk rumah ibadah tetap melaksanakan ibadah offline dengan syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya itu adalah pertama bahwa yang hadir tidak boleh melebihi 30% dari kapasitas gedung. Jadi bukan kapasitas jemaat, maksudnya gini, jemaat kita misalnya 200, yang hadir berapa misalnya 70, itu masih memenuhi ketentuan, karena kapasitas dari gedung kita ini adalah 300 sampai 350. Jadi minimal yang harus hadir mungkin sekitar 100 orang gitu. Jadi tidak perlu mempersoalkan atau tidak perlu, oh kenapa ya kita masih, kan kita lagi di PSBB gitu, karena memang dari pemerintah dan aturan yang diberlakukan pun seperti itu, tidak melarang dan tetap mempersilahkan gereja atau rumah ibadah yang lain untuk melaksanakan ibadah. Makanya kita di GB ini juga tetap melaksanakan ibadah. Kemudian juga persyaratan dari gedung kita juga memenuhi syarat. Ada beberapa gereja yang memang tidak bisa melaksanakan karena memang harusnya kan memang kita kan punya pintu yang ketika ibadah bisa dibuka. Ada gereja-gereja yang karena mereka mungkin sewa gedung sehingga memang tidak ada ventilasinya gitu. Seperti misalnya kayak di mal-mal seperti itu memang mereka tidak bisa gitu. Dan selebihnya dari itu semua juga ya kita berdoa. Sejauh ini kita masih kita sudah pandai menyikapi gitu ya. Kita bukan mengabaikan COVID, kita bukan meremehkan, tapi kita sudah pintar menyiasatinya. Kita sudah pintar bagaimana menjaga diri kita dan pintar juga mengelola diri kita bagaimana supaya kita bisa tidak terpapar gitu ya. Jadi saya rasa ini perlu kita ketahui bersama sehingga kita nggak perlu takut kalau datang wah kan lagi ini atau gimana. Nah selebihnya juga jemaat kita juga semuanya sudah pintar kan, sudah pandai kan. Yang berani keluar ya kita berani, tapi kalau yang nggak berani mereka juga sudah ada di rumah dan itu pun tidak masalah. Mau ibadah offline, mau ibadah online tidak masalah gitu ya. Ya itu kewenangan Tuhan, istilahnya gini, nggak mengurangi keselamatan lah gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi intinya mari kalau kita masih bisa beribadah secara offline, mari kita lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya, aduh saya ragu-ragu nih, saya nggak enak badan, nggak apa-apa, ibadah online. Kalau bisa hadir silakan hadir, kalau enggak juga tidak apa-apa, karena memang semua jalur kita sediakan. Yang penting semua itu adalah kita bisa membangun keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri dan kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapkan syukur. Kalau hari ini kata kita masih bisa beribadah secara offline, bersyukurlah. Di detik-detik terakhir atau di menit terakhir ini minta supaya kedatangan kita tidak menjadi sia-sia. Hadirat Tuhan kita sudah rasakan dan sudah kita nikmati bersama. Kita bersyukur dan kita minta bahwa sepulang dari tempat ini, biar anugerah demi anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita dibuat menjadi orang-orang yang semakin intim dengan Tuhan. Semakin tahu bagaimana kita menyiasati atau menghadapi segala keadaan yang akan terjadi di depan kita. Walaupun kita belum tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya ada tuntunan-tuntunan Tuhan secara pribadi yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami terus membawa bangsa dan negara kami. Pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami.
supaya mereka bisa menjadi pemimpin yang takut Tuhan, sehingga setiap keputusannya adalah keputusan yang bukan hanya sekedar mementingkan golongan, tapi keputusan yang bisa membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, biar Tuhan juga terus Engkau murnikan iman kami. Mereka yang saat ini belum bisa beribadah offline, biar itu juga tidak menggoyahkan iman mereka Tuhan. Tidak membuat mereka mungkin menjadi suam-suam, tidak membuat mereka menjadi undur, atau bahkan mungkin mereka berbalik dari Tuhan. Tapi kami berdoa biar seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada, baik di kota Bandung, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kami semuanya bisa mendapatkan hikmat yang terbaik, hikmat yang baik dari Tuhan atas pandemi yang sedang terjadi. Biar para hamba-hamba Tuhan juga Engkau meneguhkan hati mereka. Jangan mereka tawar hati, jangan mereka undur dari Tuhan, tapi biar mereka boleh menjadi teladan bagi domba-domba yang digembalakan, bagi umat Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keadaan kami. Kalau sampai hari ini kami sehat, semua anugerah Tuhan. Hari-hari yang akan datang kami tetap sehat, semua juga karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang sedang melayani hari ini. Biar Tuhan berkat yang double Engkau curahkan atas kami semua, atas mereka. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan, kami berikan hanya bagi-Mu. Siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan. Biar persekutuan dengan-Mu ya Tuhan, Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan anugerahnya, dan juga persekutuan yang indah dengan Roh Kudus itu yang menyertai kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.